Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang bedah tajwid juz amma, dan kita masih membahas surat An-Nas. Kali ini insyaallah kita akan memasuki ayat yang ke-6. Jadi ayat pertama sampai ayat ke-5 ini sudah kita bahas di video sebelum ini ya. Buat teman-teman yang belum menyimaknya, silahkan disimak terlebih dahulu. Dan sekarang insyaallah kita akan masuk ke ayat yang ke-6. Baik, saya akan baca dari awal, dari ta'awudz sampai ayat yang ke-6 ini, baru nanti akan kita bahas ya. Ayat yang ke-6 ini secara khusus huruf per huruf. Baik, silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, kita bahas ayat yang ke-6 ini ya secara mendetail ya teman-teman. Kita mulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf mim. Baik, huruf mim sebagaimana sudah diketahui ya, dia keluar dari dua bibir ya. Bibir atas dipertemukan dengan bibir bawah ya. Ma, mi, mu ya. Tidak perlu ditekan terlalu kuat ya teman-teman, nggak perlu seperti ini, ma, mi, mu. Nah ini tekanannya terlalu kuat ya. Atau seperti ini, ma, mi, mu. Ini juga nggak perlu. Jadi mingkem biasa saja, ma, mi, mu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seperti kita mengucapkan huruf M dalam bahasa Indonesia. Baik, kemudian di sini kita lihat harokatnya kasroh. Harokat kasroh ini harus dibaca dengan sempurna teman-teman. Nah, terkadang ada yang membacanya itu tidak sempurna, seperti ini misalnya, menal jinnati wan nas, menal jinnati wan nas. Nah ini kasrohnya tidak sempurna ya, jadi bukan menal tapi minal. Nah untuk menyempurnakannya teman-teman bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah menurunkan rahang. Nah, seperti ini, bibirnya turun ya, rahangnya turun. Oke, kemudian yang kedua adalah mengangkat sedikit lidah bagian tengah, mi. Nah, kalau nggak seperti itu biasanya menal, nggak menal tapi minal. Kasrohnya sempurna ya. Baik, kemudian berikutnya huruf nun. Huruf nun keluar dari ujung lidah ya, bertemu dengan gusi di atasnya. Na, ni, nu, mina. Jadi sama seperti huruf N di dalam bahasa Indonesia. Mudah ini insyaallah ya huruf nun ini. Berikutnya setelah huruf nun ada huruf hamzah wasol. Huruf hamzah wasol ini tidak dibaca ya ketika berada di tengah kalimat.
Jadi diabaikan saja, langsung masuk ke huruf lam. Ya, huruf lam ini keluar dari sisi lidah bagian depan, ya, atau tepi lidah bagian depan sampai ke penghabisan tepi, ya. Penghabisan tepi itu ada di sini, teman-teman. Ya, atau sebagian ulama juga ada yang mengistilahkannya dengan ra'sul lisan, kepala lidah. Ya, jadi dari sini sampai sini, kalau mau lebih sempurna lagi, sisi sebelahnya disertakan, ya. Jadi kedua sisinya disertakan, mina, na. Jadi bukan minal, minal. Nah, jadi bukan minal, ya. Jadi bukan kepala lidahnya saja, tapi tepi lidah bagian depannya ini disertakan, ya. Minal, bukan minal, bukan kepala lidahnya saja, tapi tepinya disertakan, minal. Nah, huruf lam dia memiliki sifat bainiyah, ya, atau tawassut. Jadi saat kita mengucapkan huruf lam ini, suaranya dialirkan sedikit atau setengah, minal ji, tidak diputus, minal ji. Nah, ini diputus, minal jinnati. Nah, ini diputus, yang nggak boleh, yang benar minal ji. Nah, kadang ada yang mengkolkolahkan di huruf lam ini, minal jinnati, ini nggak boleh, ya. Jadi dialirkan, bukan dipantulkan. Minal jinnati wan nas. Ya, jangan dipantul, minal jinnati wan nas. Nah, ini hati-hati ya. Ini huruf yang sangat rawan, ya, sering dibaca dengan memantul, ya, itu nggak boleh. Ya. Berikutnya kita masuk ke huruf jim. Ya, huruf jim keluar dari wasatul lisan atau tengah lidah. Ya, tengah lidah itu di mana? Tengah lidah itu di sini, teman-teman. Ini diumpamakan lidah, tengah lidah itu di sini. Ya, dipertemukan, ditempelkan dengan langit-langit di atasnya. Ya, ja, ji, ju. Ya, hati-hati, huruf jim ini tidak memiliki sifat hams. Jadi tidak boleh diucapkan seperti ini, minal cinnati. Nah, perhatikan, ada anginnya, minal ci. Ini nggak boleh, minal ji, bukan ci. Jadi tidak ada angin yang didorong keluar, disemburkan keluar. Nah, itu salah. Nah, itu nanti jadi apa? Jadi hams, ya, jadi hams. Jadi tidak boleh ada hamsnya. Ja, ji, ju, bukan ca, ci, cu. Nah, ini kan jelas nih. Ya, kenapa bisa seperti itu? Banyak di antara kaum muslimin membaca huruf jim ini disertai dengan hams. Ya, masalahnya di mana nih? Kenapa bisa muncul seperti itu? Ya, jawabnya adalah karena kesalahan makhraj. Jadi makhrajnya kurang tepat, teman-teman. Ya, hams ini muncul karena makhrajnya kurang tepat. Ya, tadi kita sebutkan huruf jim ini keluarnya dari bagian tengah lidah, Nah, banyak di antara kita tuh bukan di tengah lidahnya saat dia keluarkan, tumpuannya bukan di sini, tapi di depan sini. Nah, kalau masih di depan sini, ini dipastikan akan ada hamsnya, minal ci. Nah, mundurkan lagi sampai persis ke tengah-tengah, minal ji. Nah, kalau desis cuma sedikit saja, nggak sampai menyembur keluar, itu nggak masalah, ya, karena itu nggak dikatakan hams. Ya, hams itu nah, minal ci. Nah, ini sampai seperti itu berarti sudah menambah sifat hams di sana. Ya, kemudian ada juga yang dimundurkan gitu kan, dia berhams gitu, kemudian
Saya coba mundurkan nih ya sampai ke tengah. Kadang ada yang sampai bablas lebih dalam lagi. Minal ji 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 ini juga salah. Ya, jadi biasa saja. Minal ji ji ji, cuma hati-hati kalau misalnya masih ada hamsnya dibuang hamsnya. Pokoknya nggak ada hams di huruf jim ini. Baik, jimnya di kasroh ya. Ji turun ya. Mulutnya atau rahangnya turun. Minal ji. Nah, kadang ada yang membaca minal jannati. Jimnya nggak salah, tapi harokat kasrohnya ini yang tidak sempurna. Ya, berikutnya huruf nun. Ya, huruf nun tadi sama ya dengan nun yang ini, cuma bedanya di sini nunnya bertasydid. Nah, kalau ada nun bertasydid maka dia mesti ditahan, teman-teman. Ya. Jadi jangan langsung pindah ke fathah. Ya, seperti banyak dilakukan oleh sebagian orang saat membaca Al-Qur'an. Ya, saat membaca ayat ini terutama ya, banyak yang membaca seperti ini. Minal jinnati wan nas. Nah, ini kurang tepat. Yang benar seperti apa? Minal jinnati wan nas. Jadi minal jinnya dilamakan. Ya, jangan minal jinnati. Nah, ini kurang lama. Minal jinnati wan nas. Ya. Kemudian saya pernah mendapati ada yang membaca minal jinnati, na-nya dipanjang ya. Minal jinnati. Ketika saya tanya, kenapa dipanjang? Itu katanya fathahnya panjang. Nah, saya bingung kenapa bisa dikatakan ini panjang. Katanya fathahnya lebih panjang dari fathah yang ini. Ya, kalau yang ini segini berapa senti gitu kan. Nah, yang ini lebih panjang. Wah, ini sepertinya salah paham ya. Maksud dari fathah yang panjang itu bukan itu, teman-teman ya. Jadi fathah yang dipanjang itu apabila fathah miring ini ketemu dengan alif. Ya, baik alif yang ya seperti ini misalnya. Nah, fathah ketemu alif. Nah, ini jadi panjang, bacaannya dipanjang gitu ya. Atau alif yang seperti ini. Ya, ilahi. Jadi meskipun ininya pendek, nggak terlalu panjang, cuma beberapa mili gitu ya. Nah, ini dibaca pendek tetap kalau tidak ada alif setelahnya. Ya, jadi ada yang salah persepsi nih, memahami fathah panjang katanya ini lebih panjang daripada yang ini. Nah, ini mina segini panjangnya, kalau yang ini minal jinnati segini panjangnya berarti lebih panjang. Enggak, ini variasi aja teman-teman ya. Jadi panjang bacaan itu tidak dilihat dari berapa panjangnya harokat fathah ya, bukan. Jadi penentuan panjang itu adalah kalau fathah ini diiringi dengan huruf alif. Nah, itu baru dibaca panjang. Ya, saya katakan seperti ini karena saya pernah nemui ada yang berpendapat begitu gitu. Oh, selama ini berarti saya salah katanya ya. Jadi kalau nemui yang panjang begini, oh ini panjang nih, meskipun tidak ada alif katanya dipanjangin. Minal jinnati wan nas. Nah, ini kurang tepat ya. Yang benar minal jinnati nati. Nah, tetap pendek meskipun ya secara apa dari kasat mata dilihat ya ukuran fathahnya lebih panjang gitu kan, tapi bukan itu standar panjangnya fathah. Bacaan fathah bukan itu standarnya. Standarnya dilihat setelah fathah ada alif atau tidak. Ya. Baik, jadi dia fathahnya tidak dipanjang, tapi nunnya ini yang dipanjang, ditahan maksudnya ya. Minal jinnati. Nah, nati tetap pendek. Ya, nanya dibaca pendek satu harokat. Berikutnya masuk ke huruf ta marbutoh. Nah, ta marbutoh ini makhrajnya sama seperti huruf ta biasa. Ya, huruf ta biasa ini sama. Ya, bedanya kalau ta marbutoh ini dengan ta biasa adalah saat dalam keadaan waqaf. Ya, saat kita berhenti di sini maka ta ini berubah jadi huruf ha. Minal jinnah. Nah, ini kalau waqaf di sini. Ya, berubah jadi huruf ha.
Ya, tapi karena tidak boleh wakaf di sini, lanjut, maka dia bacaannya sama seperti huruf ta pada umumnya. Ya, minal jinnati ti. Nah, huruf ta ini keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, dan huruf ta ini memiliki sifat hams. Ya, tapi hati-hati, sifat hams ini tidak boleh dinampakkan terlalu jelas. Ya, hal demikian dikarenakan hams di sini dikalahkan oleh sifat yang lebih kuat, yaitu sifat syiddah yang dimiliki oleh huruf ta. Nah, jadi termasuk kesalahan kalau ada yang membaca seperti ini, teman-teman. Minal jinnati ti. Ini kebanyakan hams. Ya, yang betul minal jinnati wan nas. Jadi biasa saja, tidak sampai ti, tapi ti. Segitu sudah cukup. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Berikutnya huruf wawu. Nah, huruf wawu di sini adalah wawu ghairu maddiyah, berarti dia keluar dari dua bibir. Ya, dua bibir yang dimajukan. Seperti ini, kemudian di atasnya ada fathah. Nah, berarti dibuka dengan bukaan tipis. Wa. Jadi bukan wa, jangan wa tebal. Yang benar wa tipis. Ya, berikutnya hamzah wasal di tengah kalimat tidak dibaca. Huruf lam di sini juga tidak dibaca dikarenakan ada idgham syamsi, setelahnya ada huruf nun. Jadi langsung masuk ke huruf nun. Wan. Nah, nun yang ada di sini harus sama teman-teman dengan nun yang ada di sana yang sebelumnya kita bahas. Kalau di sini panjangnya ya panjang gitu kan, berarti di sini dipanjangin gitu. Kalau di sini sedang saja, maka di sini juga sedang. Minal jinnati wan nas. Jadi sama ukuran panjang antara nun yang di sini dengan nun yang ada di sana. Ya, berikutnya alif. Ya, alif ini fungsinya untuk memanjangkan fathah yang sebelumnya. Jadi di vokalnya vokal A. Nah, berikutnya sin ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Dia keluar dari ujung lidah yang ditempelkan dengan dinding bawah gigi seri bagian bawah. Dinding dalam bagian bawahnya dari gigi seri bawah. Ya. Nah, hati-hati. Huruf sin punya rokhawah. Jadi saat kita berhenti di sini, ya mentang-mentang udah habis ayatnya, dibaca seperti ini. Minal jinnati wan nas. Dikit aja, padahal dikasih aliran. Ya, aliran suara itu yang disebut dengan rokhawah dan hams. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Baik. Saya baca ayat yang ke-6 ini 3 kali. Ya, silakan teman-teman simak. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.